Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas IF4405 akan menjelaskan SKPL. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini ada tujuan dan ruang lingkup, kalian bisa lihat sendiri. Lalu ada definisi, singkatan, dan akronim. Di sini ada tabelnya juga. Yang pertama ada kata pengguna yang menjelaskan orang yang langsung menjalankan dan menggunakan perangkat lunak. Lalu ada siswa-siswi menjelaskan pengguna yang menonton, mengerjakan soal, melihat pembahasan, menggunakan playlist, dan melakukan kustomisasi gaya belajar. Lalu ada tim pengajar yang menjelaskan pengguna yang membuat soal, pembahasan, dan video pembelajaran yang digunakan siswa-siswi. Lalu ada kata tim video menjelaskan pengguna yang melakukan pengeditan video yang dibuat tim pengajar agar lebih menarik untuk digunakan siswa-siswi. Di sini ada dari goal model sampai user experience itu umum. Lalu yang kedua ada deskripsi global perangkat lunak. Yang pertama ada statement of objective perangkat lunak. Perangkat lunak learning partner bertujuan untuk menjadi rekan belajar pelajar Indonesia dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Lalu yang kedua ada perspektif dan goal perangkat lunak. Goal dari perangkat lunak adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu sistem melalui kerjasama aktor dalam perangkat lunak yang dimaksud. Di sini ada diagram siswa-siswi mendapatkan akses fitur yang mendukung pembelajaran menggunakan aplikasi. Di sini ada 5 akses, yaitu ada akses playlist pembelajaran, akses fitur chatbot, akses fitur kustomisasi gaya belajar, akses fitur video pembelajaran, dan akses fitur pengerjaan soal. Lalu di sini ada diagram tim pengajar, mengembangkan sumber-sumber yang digunakan siswa-siswi untuk pembelajaran. Di sini ada akses update soal, membuat video pembelajaran, lalu ada akses update pembahasan. Lalu yang terakhir ada diagram tim video, mengembangkan video pembelajaran yang digunakan siswa-siswi. Tentunya memberikan pop-up, kuis pada video pembelajaran, dan memberikan animasi pada video yang diberikan tim pemateri. Lalu yang 2.3, profil dan kelas pengguna. Pengelompokan ke dalam kelas-kelas ini tujuannya untuk menguraikan karakteristik dan merencanakan izin pengalaman pengguna fitur. Di sini ada tabela. Yang pertama ada kelas siswa-siswi, mendeskripsikan tugasnya adalah menggunakan fitur yang tersedia untuk proses pembelajaran. Di sini kalian bisa lihat sendiri hak aksesnya. Lalu yang kedua, ada tim pemateri, mendeskripsikan tugasnya merekam aktivitas, mengajar materi, dan melakukan update soal dan pembahasan pada bagian pengerjaan soal. Di sini juga bisa kalian lihat sendiri hak aksesnya. Lalu yang terakhir ada tim video, tugasnya mengedit video yang dibuat oleh pemateri. Di sini juga ada hak aksesnya. Dan akan dilanjut oleh rekan saya Dwina Saradalfa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan operasional. Siswa-siswi untuk mengakses aplikasi dapat menggunakan device tablet, laptop, smartphone, ataupun PC, di mana harus sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian masuk ke server learning partner yang dikelola oleh tim video dan tim pengajar. Untuk tim video dan tim pengajar menggunakan device PC ataupun laptop. Untuk spesifikasi minimal masing-masing device dapat kita lihat secara langsung di layar Meet ini. Kemudian, batasan yang digunakan dalam perangkat lunak learning partner. Pertama, user telah melakukan login melalui nomor HP atau email yang sudah terdaftar. Kedua, siswa-siswi telah melakukan pembayaran untuk berlangganan menggunakan ATM, mobile banking, e-wallet, ataupun convenience store. Selanjutnya, deskripsi rinci perangkat lunak. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Melihat video materi. User dapat memulai, menjeda, ataupun mempercepat video penjelasan materi. Mengerjakan latihan soal, melihat pembahasan soal, kustomisasi gaya belajar sesuai dengan preferensi masing-masing, bertanya melalui chatbot. User dapat mengirimkan foto soal yang ingin ditanyakan, kemudian sistem akan memberi solusinya. Menyimpan rangkuman berupa PDF, mencari materi pelajaran, user dapat mencari materi berdasarkan mata pelajaran judul ataupun judul subbab, membuat playlist, update soal, dan membuat video pembelajaran. Di sini tim pemateri dapat mengupdate soal dan membuat video pembelajaran. Terakhir ada update video. Di sini tim video dapat mengupdate video materi. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional terbagi menjadi 3, yaitu operasional. Sistem dapat menggunakan maksimal satu device dalam waktu bersamaan. Kedua, keamanan. Sistem harus otomatis lockout setelah tidak digunakan dalam jangka waktu 1 bulan. Dan yang terakhir, performansi. Pencarian materi berdasarkan keyword atau kategori tidak lebih dari 2 detik. Dilanjutkan oleh Reja. Selanjutnya ada pemodelan analisis. Di sini use case diagram. Ada aktor siswa-siswi yang dapat mencari materi, yang extend ke membuat playlist, kemudian juga extend ke menonton video, yang include ke menyimpan rangkuman, extend ke mengerjakan soal, yang include ke melihat pembahasan. Dia juga bisa memberikan pertanyaan pada chatbot dan melakukan kustomisasi gaya belajar, yang sudah include ke melakukan tes gaya belajar. Selanjutnya ada tim mengajar yang dapat melakukan update soal dan melakukan membuat video pembelajaran. Ada juga tim video yang dapat melakukan update video. Selanjutnya akan menjelaskan tentang use case scenario.
Di sini use case scenario pertama mencari materi, bisa dilihat sendiri ini untuk use case scenario-nya. Intinya di sini siswa telah login, memilih menu pencarian, mencari berdasarkan kata kunci dan sistem akan menampilkan hasil pencariannya dan siswa dapat menikmati konten yang dipilih. Selanjutnya ada use case scenario 2, menonton video. Di sini merupakan extend dari use case sebelumnya. Kurang lebih use case scenario seperti ini bisa dilihat kurang lebih sama. Yang membedakan itu saat setelah menampilkan hasil pencarian, di sini siswa-siswi memilih untuk menonton video. Kemudian sistem akan menampilkan videonya. Kemudian siswa-siswi dapat memulai, menjeda, juga mempercepat video yang akan direspon oleh sistem. Selanjutnya ada menyimpan rangkuman. Ini merupakan include dari use case sebelumnya, yaitu menonton video. Kurang lebih sama. Yang membedakan untuk use case scenario ini adalah sistem memberikan rangkuman materi setelah menonton video berupa file PDF yang dapat diunduh oleh siswa-siswi. Selanjutnya ada use case scenario 4, mengerjakan soal. Oke, di sini kurang lebih sama seperti sebelumnya, karena ini merupakan extend dari mencari materi. Yang membedakan itu setelah sistem menampilkan hasil, di sini siswa memilih untuk melakukan pekerjaan soal. Kemudian sistem akan memberikan soal, dan siswa akan mengerjakan soal yang dipilihnya. Selanjutnya ada melihat pembahasan. Use case scenario melihat pembahasan ini merupakan include dari use case sebelumnya, yaitu mengerjakan soal. Untuk use case scenario-nya kurang lebih sama. Yang membedakannya setelah siswa mengerjakan soal, maka sistem akan memberikan pembahasan soal yang telah dibuat oleh tim pemateri. Seperti ini. Selanjutnya ada use case scenario 6 itu menambahkan playlist. Di sini merupakan extend, jadi kurang lebih sama seperti sebelumnya. Tapi bedanya setelah menampilkan hasil pencarian, di sini siswa memilih video ataupun soal untuk dimasukkan ke dalam playlist. Kemudian sistem akan mengupdate playlist yang dipilih oleh siswa-siswi dan playlist siswa-siswi tersebut akan terupdate. Selanjutnya ada use case scenario 7, memberikan pertanyaan pada chatbot. Bisa dilihat sendiri untuk use case scenario-nya. Intinya, dalam use case scenario ini, siswa telah login, memilih menu bot, kemudian memberikan pertanyaan berupa chat ataupun foto persoalan matematika. Kemudian bot menerima input dan memberikan jawaban berupa chat ataupun penyelesaian soal matematika yang diberikan. Kemudian siswa akan menerima penjelasan dari yang dia tanyakan. Selanjutnya ada use case scenario 8, itu customisasi gaya belajar. Di sini siswa telah melakukan login, bisa lihat sendiri use case scenario-nya kurang lebih kayak gini. Dia telah login, kemudian juga bisa memilih menu customisasi gaya belajar, dan sistem menampilkan halaman customisasi, dan sistem memberikan pemilihan apakah customisasi belajar secara manual ataupun berdasarkan tes. Di sini dia memilih berdasarkan tes. Kemudian sistem memberikan pilihan yang dapat dikustomisasi gaya belajar ya. Siswa memilih berdasarkan preferensi dia, kemudian sistem bakal mengubah gaya belajar sesuai yang dipilih oleh siswa-siswi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahran. Oke, selanjutnya itu ada use case skenario 9, yaitu tes gaya belajar. Use case ini sepertinya sudah include dari use case sebelumnya, hanya bedanya sistem memberikan pemilihan kustomisasi gaya belajar manual atau berdasarkan tes. User dapat memilihnya dan sistem akan memberikan tes gaya belajar kepada usernya. User melakukan tes gaya belajar, dan yang terakhir sistem mengubah gaya belajar user sesuai hasil tesnya. Yang ke-10 ada use case skenario update soal. Itu yang pertama, user melakukan login. Yang kedua, sistem menampilkan menu utama, dan menu utamanya itu yaitu update soal. Dan yang setelah itu, sistem menampilkan pilihan-pilihan kepada pengajar, yaitu update soal atau pembahasan. Setelah itu, user dapat menginput soal yang ingin ditambahkan, dan sistem akan menginputnya. Setelah itu, pengajar menginput pembahasan soal, kemudian mengkategorikan mata pelajaran dan judul materi, sistem akan menginputnya, dan user dapat kembali ke menu utama. Yang ke-11 itu ada use case mencari materi. Use case ini juga sudah include seperti use case sebelumnya, kurang lebih sama. Hanya bedanya setelah menu utama, itu ke menu video pembelajaran, dan sistem akan menampilkan menu pembuatan yang akan nantinya dikirim dan diunggah oleh tim video. Setelah itu, user dapat mengkategorikan sesuai mata pelajaran dan judul materi. Sistem mengkategorikan sesuai dengan yang diinginkan user. Setelah itu, user kembali ke menu utama. Yang ke-12 itu ada use case skenario mencari materi. Nah, di sini user melakukan login, dan sistem akan menampilkan menu utama. Dan bedanya di sini menunya itu di update videonya. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman update video yang berisi video yang sudah dibuat tim pengajar. Setelah itu, user dapat memilih video yang akan diupdate, dan sistem akan mengupdate-nya. Setelah itu, user mengunggah video yang telah diupdate, dan sistem akan mengunggahnya.
dan tim video kembali ke menu utama. Setelah itu ada class diagram yang akan dijelaskan oleh Reza Hadi. Selanjutnya ada kelas siswa-siswi di sini berasosiasi dengan kelas gaya belajar. Satu siswa-siswi dapat melakukan kustomisasi untuk satu gaya belajar. Di sini juga siswa-siswi berasosiasi dengan chatbot. Satu siswa-siswi dapat bertanya ke satu chatbot. Kemudian di sini juga siswa-siswi dapat berasosiasi dengan playlist. Satu siswa-siswi dapat menambahkan 0 atau lebih playlist. Di sini playlist itu memiliki part soal dan video. Di sini satu playlist atau banyak playlist boleh memiliki 0 atau lebih soal. Di sini juga sama, satu playlist atau lebih dapat memiliki 0 atau lebih video. Kemudian tim pemateri ini berasosiasi dengan soal. Satu tim pemateri atau lebih dapat mengupdate satu atau lebih soal. Terus juga satu tim pemateri atau lebih dapat membuat satu atau lebih video. Dan juga ada tim video, satu atau lebih tim video dapat mengupdate satu atau lebih video. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahran. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang keempat ada kebutuhan lain-lain itu ada 2, yaitu antarmuka pengguna, yaitu UI yang digunakan merupakan UI yang ramah untuk anak-anak hingga remaja, dengan mengedepankan konsep minimalis yang menunjukkan kejelasan bentuk, pola, dan elemen grafis yang maksimal namun menghadirkan kesederhanaan jika digunakan secara efektif. Yang kedua itu ada sistem cerdas, itu terdapat 3 bagian, yaitu bertanya materi yang tidak dipahami melalui chat atau yang biasa disebut chatbot. Yang kedua itu ada klasifikasi gaya belajar atau biasa disebut adaptive learning. Yang ketiga itu menyelesaikan perhitungan matematika berdasarkan foto. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.